Bima Sakti inginkan kemenangan Indonesia menentang Vietnam pada malam ini. Bima Sakti memang sakti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada kalian di luar sana, saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan insya Allah saya juga ingin berterima kasih kepada kalian, guys, karena sudi singgah bertandang ke channel ini, nonton channel ini, dan juga sudi subscribe channel yang kecil ini. Saya amat bersyukur kepada kalian semua netizen Indonesia itu karena banyak mensupport video-video saya sebelum ini. Karena kalian, saya berkemungkinan dan dijadwalkan akan berada di Indonesia pada 15 Agustus minggu hadapan ini, guys. Insya Allah kita akan bertemu di sana. Dan saya amat teruja ya ingin ke sana disebabkan saya selalu mereaksi video-video terkait dengan Indonesia. Saya dan rakan-rakan mengambil keputusan untuk pergi ke Indonesia sendiri, guys, merasai ketemu dengan netizen, ketemu dengan fans-fans yang ada di Indonesia, dan merasai sendiri bagaimana kehidupan adat budaya di Indonesia ini. Kami sangat terharu dan tidak sabar untuk ke sana, guys. Jadi insya Allah pada hari ini, guys, kita lihat dulu apakah reaksi Bima Sakti ataupun bagaimanakah pelatih ini mencaturkan sistem formasi perlawanan menjelang laga menentang Vietnam. Kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Bima Sakti ketika menentang Singapura itu adalah yang terbaik ketika ini. Jurus-jurusnya itu tepat mengenai sasaran. Jadi jom kita semak video ini, guys, tanpa berbasa-basi. Dari mana pada video ini? Daripada Dribble 9 Timnas Football. Pada yang baru ketemu channel ini, guys, bolehlah subscribe, tekan lonceng tombolnya sekali, dan juga like, share, dan komen. Judulnya ialah Bisa Apa Timnas U16 Tanpa STY Part 2 Indonesia vs Singapura AFF U16 2022. Jom kita semak video ini. Setelah kekalahan telak dengan skor 1-5 atas Vietnam sebelumnya, Singapura pun mengusung misi mencuri poin pertamanya atas Indonesia di laga kedua ini. Pelatih Singapura, Angel Toledano Flores, pun udah menyiapkan jurus-jurus yang pastinya dia yakini akan bisa memenuhi misi untuk mencuri poin tersebut. Tapi di pihak lain, timnas Indonesia juga sedang mempunyai misi penting untuk mengejar Vietnam di pucuk klasemen grup. Pelatih Bima Sakti sekali lagi akan diuji, sebenarnya seberapa sakti jurus-jurus yang dia miliki. No, jurus Bima Sakti, oh. Woi, belum juga jurus yang disiapkan oleh Angel Toledano Flores bisa diaplikasikan oleh pemainnya. Jurus pertama Bima Sakti yaitu dengan melakukan jepitan di area sayap dan dilanjutkan serangan balik kilat. Ternyata langsung berbuah gol pertama di menit-menit awal. Para pemain Garuda Muda berupaya memaksa Singapura agar selalu mengarahkan serangannya ke area samping, lalu akan dilanjutkan bersama-sama melakukan jepitan. Jika bola berhasil direbut, maka dengan segera mereka harus melakukan serangan balik, sebelum pemain lawan sempat untuk kembali ke posisi bertahan. Namun setelah gol cepat Indonesia ini, jurus-jurus yang disiapkan Angel Toledano Flores pun mulai terlihat mampu membuat Singapura untuk bisa mengimbangi Indonesia. Untuk makluman, guys, Bima Sakti ini adalah asisten kepada Sinteyong pada tahun 2017-2018 ketika AFF 2018 kalau tidak silap, dan Indonesia mengalahkan Malaysia 5-1 tuh. 4-1 kah? 4-1. Masa itu Bima Sakti adalah asisten kepada Sinteyong ini kah? Kalau tidak silap. Ya, guys. Oke. Wow. Jurus pertama yang disiapkannya yaitu dengan memakai dua striker palsu di lini depan ketika menyerang. Dua penyerang Singapura sering mengambil posisi lebih turun untuk bisa menang jumlah melawan pemain tengah Indonesia, yaitu 4 melawan 3. Lalu dilanjutkan jurus kedua, yaitu dengan dua pemain depannya ketika bertahan, coba untuk mengisolir gelandang bertahan Indonesia, sehingga Indonesia gak bisa menyerang lewat area tengah. Jurus ini relatif cukup berhasil,
karena 3 gelandang Garuda Muda, semuanya jadi terkunci oleh penjagaan pemain-pemain Singapura di area tengah. Rencana serangan Indonesia dari area tengah ini otomatis jadi sering mengalami kegagalan. Beruntungnya, Bima Sakti bisa dengan cepat mengidentifikasi jurus dari Angel Toledano Flores ini, dan mengganti jurus menyerangnya dengan sekarang lebih fokus untuk menusuk lewat area sayap. Jurus Indonesia Hasil menyerang dari lewat sayap. jurus Wah, ini pun ini ternyata luar berhasil. biasa, dengan 2 gol yang langsung didapat berkat serangan dari sisi kanan. Nabil Ashura berhasil membuat gol lewat sundulan di menit 17. Lalu Nabil Ashura juga membuat gol lagi di menit 29, yang juga berawal dari serangan lewat sisi kanan. Gak hanya dari area kanan, serangan dari area kiri pun berhasil berbuah 1 gol yang dibuat oleh Kaviatur Rizky. Setelah dengan dingin mendorong masuk bola ke gawang Singapura, yang berawal dari umpan cutback dari sisi kiri. Dengan tenang selain dia gol jepitan dan daripada sebelah sayap, kiri kanan. Bima Sakti juga menyiapkan jurus ketiga, yaitu jurus dengan menghujani gawang Singapura dengan jauh. tendangan dari jarak jauh. Jurus ini menghasilkan 1 gol yang tercipta di menit 20 oleh Hanif Ramadan. Sepertinya Bima Sakti menyiapkan jurus ini karena dia melihat jika memang kiper Singapura gak terlalu tinggi. Angel Toledano Flores pun dibuat melongo dengan kenyataan jika babak pertama belum usai, tapi timnya udah ketinggalan 5 gol aja. Dia pun sadar jika harus segera untuk membuat perubahan, atau timnya bisa dibantai gak bersisa. Perubahan pertamanya yaitu dengan melakukan 3 pergantian pemain sekaligus. Lalu dilanjutkan dengan meminta pemainnya gak memainkan bola di area sayap, karena memang serangan Singapura selalu kandas terkena jurus jepitan di samping, milik Bima Sakti. Tapi siapa sangka perubahan yang dibuat Singapura, dengan sekarang membangun serangan tanpa lewat samping ini, justru berbuah blunder yang jadi awal gol ke-6 Indonesia di menit ke-42. Ketinggalan 6 gol hanya dalam separuh pertandingan, tentu merupakan pukulan telak bagi Angel Toledano Flores. Namun yang luar biasa, ternyata dia gak menyerah begitu aja, dan malah menyiapkan jurus baru untuk babak kedua. Dia coba membendung serangan sayap Indonesia, dengan hanya memakai 1 pemain depan, sehingga sekarang bisa punya 5 pemain tengah, yang tujuannya agar mempunyai cukup jumlah untuk... Singapura nih kan guys, dia U16 tapi dia menggunakan pelatih import ya, pelatih Toledo. Dari mana pelatih ini? Saya pun kurang pasti guys. Tetapi Indonesia menggunakan pelatih tempatan lokal yaitu Bima Sakti guys. Itu untuk bisa cepat menutup area sayap. Jurus baru Singapura ini memang berhasil menghambat serangan Garuda Muda, yang sekarang jadi cukup kesulitan untuk bisa menembus kotak penalti Singapura. Tapi walaupun untuk fase menyerang sekarang jadi gak efektif, Indonesia masih berhasil mencuri 1 gol tambahan dari gabungan jurus serangan balik yang dikombinasikan dengan jurus tendangan jarak jauh pada menit ke-59. Ini yang paling cantik nih jaringan golnya. Walaupun paling begitu, cantik 1 gol ini tetap gak mengubah fakta jika untuk fase menyerang sekarang tetaplah buntu. Garuda Muda baru bisa menambah 2 gol lagi di ujung laga, setelah blunder-blunder yang dilakukan pemain belakang Singapura. Simak juga sebelumnya timnas Indonesia harus menghadapi jurus mabuk Filipina di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng terbaiklah analisa nih terbaru dari channel Dribble9 ini. Jangan lupa guys, subscribe Dribble9 nih, terbaik analisanya, terbaik sekali. Oke guys, itu sedikit analisa ya. Saya tertarik dengan analisa daripada channel Dribble9 Timnas Football nih. Punya analisa yang cukup menarik dengan kreativiti, susunan, atur daripada visualnya begitu kreatif sekali guys. Apa yang disampaikan oleh channel ini, Dribble9 Timnas Football ini, seakan-akan itu yang dicaturkan oleh Bima Sakti. Tapi kebenarannya itu ada guys, kebenarannya itu ada. Melalui analisa ini kita ketahui bahwa di sudut gelandang tengah itu telah fit sebenarnya, dan Bima Sakti telah mengubah posisi serangan itu melalui sayap kanan dan sayap kiri. Itu menghasilkan gol yang ditunggu-tunggu oleh timnas Indonesia. Seketika mereka bermain di gelandang itu tidak menghasilkan
serangan, tidak menghasilkan percobaan-percobaan dan gol, maka itu telah diubah jurusnya kepada sayap kiri dan kanan. Karena gelandang itu telah dikunci oleh pemain-pemain Singapura. Jadi analisa ini cukup menarik ya. Analisa cukup menarik daripada channel Dribble 9 ini apabila beberapa jurus itu dimaklumi oleh channel ini. Pertama jurus daripada sayap kiri kanan, kemudian jurus daripada sepakan-sepakan tengah itu menerjah gol daripada tendangan jarak jauh, juga penyusunan semula pemain itu sebenarnya hampir mirip kepada percaturan sebenar Bima Sakti itu. Bima Sakti memang sakti guys, sebab dia adalah asisten kepada Sinteyong ketika AFF. Jadi untuk perlawanan, itu perlawanan dengan Singapura ya, mereka menghasilkan 9 gol berbalas 0. Tetapi kita melihat perlawanan pada malam ini ya, sama ada timnas Indonesia ini dapat mengalahkan Vietnam dengan percaturan formasi yang dibuat oleh Bima Sakti itu kita nantikan. Bima Sakti ada mengatakan ingin memenangi perlawanan pada malam ini. Bima Sakti mengatakan dia tidak mau ada tim-tim lain yang meloloskan Indonesia. Maksudnya artinya guys, tidak bergantung kepada tim lain untuk Indonesia itu lolos. Jadi saya suka kepada apa yang dikatakan oleh Bima Sakti, itu saya setuju. Kita Indonesia perlu bermain bermati-matian harga mati untuk memenangi perlawanan ketika menentang Vietnam pada malam ini. Itu yang diinginkan oleh Bima Sakti itu sendiri. Jadi kita nantikan guys, kita doakan pada malam ini semoga timnas Indonesia itu berjaya memenangi perlawanan, walaupun lewat 1 gol ataupun 2 gol itu cukup memadai untuk Indonesia lolos dan menjadi juara kumpulan di grup A nanti. Insya Allah kita doakan bersama. Oke, jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah guys, untuk berbagi info daripada kalian pencinta bola Indonesia. Sampai kita berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.